Pernah nggak sih kalian baca satu novel dan tokohnya tuh melekat cukup lama di kepala kalian? Dan itu yang aku rasain saat ini. Tokoh itu bernama Sriningsih dalam novelnya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Nih yang ini. Jujur, aku menyukai novel ini tuh bukan cuma karena kisah romantisnya atau ending ceritanya yang luar biasa, tapi aku menyukai novel ini tuh karena memang tokohnya itu sendiri, Sriningsih. Jadi Sriningsih ini hidupnya nggak mudah ya. Dalam novel ini disebutkan tidak mudah gitu kan ya. Semasa kecil, dia sudah ditinggal oleh kedua orang tua kandungnya, ditinggal meninggal dan dia tinggal bersama ibu tirinya. Selama ia tinggal bersama ibu tirinya, ia kerap mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Pun setelah ia beranjak remaja, dewasa, ujian-ujian dalam hidup itu datang silih berganti. Dan itu yang bikin aku kagum sama sosok Sriningsih ini. Aku kagum bagaimana cara dia memandang dan menghadapi setiap ujian yang datang menghampiri. Dia tidak pernah berhenti ketika masalah datang dalam hidupnya, dia terus mencari solusi. Ketika satu kesempatan tertutup, dia mencoba buat buka kesempatan yang lain. Dan dia tuh enggak nunggu hidup mudah, tapi dia terus bergerak meskipun hidup terasa sulit. Dan aku juga melihat bahwa tokoh Sriningsih ini dibentuk karena pengetahuan dan pengalaman. Dia bukan hanya menjadi perempuan yang kuat secara mental, tetapi dia juga menjadi perempuan yang terus berproses untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi ada satu hal yang bikin aku gremet gitu ya, yang bikin aku greget sama tokoh Sriningsih ini, dan itu ada di part dimana Sriningsih ini udah menikah dengan laki-laki yang cukup matang asal Turki. Mereka menikah di usia Sriningsih yang cukup matang untuk seorang perempuan menikah. Dan di dalam pernikahannya itu mereka mendapatkan sebuah ujian, yang dimana ujian itu mengakibatkan kedua belah pihak ini merasa hancur yang sama. Tapi di situ yang disoroti ini, Sriningsih selalu berusaha untuk memeluk deritanya sendiri, memeluk lukanya sendiri, mencoba menyusun kembali puzzle-puzzle yang telah hancur. Dan di lain sisi, suaminya ini dia mencoba untuk mengembalikan senyum Sriningsih yang telah hilang. Dia mencoba menghibur Sriningsih dengan berbagai cara gitu kan ya. Jadi ibaratnya kayak suaminya tuh lagi sakit, dia butuh penyembuhan, tapi dia memilih untuk menyembuhkan orang lain atau menyembuhkan Sriningsih ini sendiri. Dan Sriningsih ini nggak peka dengan apa yang dilakukan sama suaminya. Dia tuh kayak terus-terusan terperangkap dalam kesedihan, dia terus-terusan terperangkap dalam penyesalannya, padahal suaminya tuh juga sama merasakan hal yang sama hancurnya, sama sakitnya. Dan mungkin dari situ juga aku belajar bahwa kemandirian juga punya sisi yang harus dijaga. Menjadi kuat itu juga bukan berarti memendam semuanya sendirian. Dan kemandirian juga bukan berarti kita hilang kepekaan terhadap orang-orang sekitar, ya kan? Nah, dan hari ini kita melihat bahwa banyak perempuan di antara kita, di sekitar kita ini berlomba menjadi sosok yang lebih kuat, yang lebih mandiri, yang lebih bisa memberdayakan dirinya sendiri. Dan menurutku itu luar biasa baik gitu kan ya. Tapi jangan sampai dalam prosesnya kita justru kehilangan kepekaan terhadap orang-orang yang membersamai kita. Karena hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang bertumbuh bersama. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa sosok Sriningsih ini menjadi tokoh favoritku sampai saat ini. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia manusiawi.